sahabat Wirawiri, kita ketemu lagi bersama Nabila di acara Wirawiri. Kali ini Nabila wirawirinya di TWSL loh, yaitu Taman Wisata Studi Lingkungan. Hai sobat Wirawiri, masih bersama saya Bila. Kali ini Bila akan mengajak sobat untuk melihat-lihat di TWSL. Ingin tahu sobat Bila? Ikuti terus perjalanan Bila hanya di Wirawiri. Masuk ke tempat wisata ini, kita harus membeli karcis masuk dulu. Harga tiket masuknya ternyata tidak mahal. Untuk dewasa dibanderol Rp8.000 dan kalau anak-anak Rp5.000. Oke sahabat Wirawiri, ikuti saya untuk lebih mengenal lagi apa yang ada di dalam TWSL. Wirawiri, ternyata setelah Nabila jalan-jalan di wisata TWSL itu ada sepasang hewan singa. Untuk lebih mengenal singa tersebut, kita coba tanya-tanya kepada petugas yang ada di TWSL. Bisa diceritakan tentang singa ini, Mas? Bisa. Di sini ada 2 ekor singa, jantan dan betina. Yang jantan namanya Sera, yang betina namanya C. Yang jantan berumur sekitar 6 tahun dan yang Jin sekitar 4 tahun. Ini singa sudah 4 tahun di sini. Mulai dari 2019 kita dapatnya dari Brigjen. Terus untuk pola makannya singa ini makannya daging dan makannya tiap pagi dan sore. Kalau pagi itu 1 kilo, kalau sore 7 kilo. Untuk yang Sera, yang perempuan, yang Jin pagi 1 kilo, sore 5 kilo. Jadi totalnya semua 13 kilo per hari. Habitatnya sendiri ini ada di hutan. Singa ini berasal dari Afrika. Kalau Aceh mau lihat, makanya cepet kalau daging. Nah, itu aja kalau bisa makan. Maaf kalau perempuannya belum bisa ditampilkan, soalnya lagi hamil. Ya. Takut ada kucing yang lihat yang banyak itu ditutup. Takut ada stres, bisa guguran atau lahirnya langsung mati. Sekian ya penjelasan dari kami. Nah sobat Wirawiri, itu tadi hasil bincang-bincang Nabila bersama petugas tentang hewan singa yang ada di TWSL.
beratnya kurang lebih 100 kilo. Umurnya 10 tahun. Makanannya daging. Terus kenapa kok dikasih kayak bajak? Supaya lebih mudah pengunjung untuk melihat buayanya. Mari lihat yang lain. Oh iya rekan, ada juga loh rumah kompos di mana ini sebagai edukasi bagi para pengunjung. Coba kita lebih mengenal lagi tentang rumah kompos ini dengan bertanya-tanya kepada Bapak Nemo. Selamat siang Bapak, Selamat siang, boleh perkenalkan nama siapa? namanya Pak Nemo. Ya, apa yang dimaksud dengan rumah kompos ini? Ini untuk pembelajaran teman-teman pengunjung untuk memproses kompos. Terus ini hasilnya teman-teman mengumpulkan sampah. Ini tahap pertama penumpukan, yang tahap kedua penjamuran lempar sama ceretong, terus tahap ketiga pengeringan, terus tahap keempat siap jadi Kegunaannya untuk apa Bapak? untuk tanaman kayak kembang bisa, terus kayak cabai itu bisa, pokoknya siap tanaman itu. Yang kelima ini hasilnya jadi kompos ini Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Sahabat Wirawiri, ternyata di dalamnya TWSL itu tidak hanya hewan saja loh, tetapi ada wahana untuk uji adrenalin, yaitu bisa disebut juga flying fox. Ternyata kalau kita lihat cukup membuat jantung kita berdebar-debar kencang, karena tingginya kurang lebih hampir 15 meter dari tanah. Kali ini Sobat Wirawiri kita akan mengenal lebih jauh tentang wisata TWSL ini bersama Bapak Akbarul Huzaini yang merupakan Kepala UPT IPLH. Selamat siang Bapak. Bisa diceritakan tentang TWSL ini, asal mulanya didirikan tahun berapa, dan tentang hewan-hewan yang ada di sini. Saya cerita dari awal ya. Dari awal lokasi TWSL ini dulunya adalah lokalisasi ya, tempat pelacuran ya, tahun 94. Kemudian pemerintah kota berusaha menghapus pelacuran itu dan dibongkar ya, lokalisasinya dibongkar tahun 94. Jadi lahan tidur, tempat ini jadi lahan tidur. Kemudian tahun 2004, 2003, 2004 kita adakan kerjasama dengan beberapa perusahaan, kemudian ditanamilah lahan tidur itu dengan beberapa 14 jenis pohon pada waktu itu. Setelah 2 tahun pohonnya sudah berkembang, sudah besar. Tahun 2004 itu banyak masyarakat yang menyumbangkan koleksi satwanya atau hewannya ke tempat ini. Jadi hanya berupa kandang-kandang kecil. Pak Karwo, gubernurnya Pak Imam Utomo, jadi yang bertanda tangan di prasasti itu Pak Gubernur Imam Utomo. Jadi tanggal 28 November 2007
dijadikan hari lahirnya tempat ini, Taman Wisata Studi Lingkungan. Kemudian 2010 karena hewannya sudah banyak, kita mengajukan sebagai lembaga konservasi ke kementerian. Jadi TWSL ini dikelola oleh UPT, namanya UPT IPLH, Informasi Pendidikan dan Lingkungan Hidup, ya, dikelola oleh UPT IPLH. Kemudian izin operasional lembaga sebagai lembaga konservasi yang berstatus sebagai taman satwa itu tahun 2010, sehingga kita bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada waktu itu berkembanglah TWSL menjadi destinasi wisata yang murah, ya, karena tujuannya memang non profit, hanya mengedukasi masyarakat terkait lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam yang di dalamnya ada konservasi satwa. Itu yang TWSL awal mulanya. Sampai saat ini banyak koleksi satwa yang kita dapatkan dari sumbangan masyarakat dan BKSDA Jawa Timur. Jadi saya akan bercerita beberapa satwa yang ada di TWSL ini. Jadi kita bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sekil 4 yang ada di Kota Probolinggo. Jadi satwa kami itu ada yang dari masyarakat, ada yang dari satwa titipan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Salah satunya adalah yang endemik Indonesia dan langka adalah elang Jawa, di mana elang Jawa ini sudah banyak yang punah. Cuman di tempat kami masih belum berhasil untuk membreeding satwa ini, jadi kita masih proses untuk breedingnya. Kemudian yang kedua adalah kakak tua jambul kuning, itu endemik Indonesia juga. Kemudian buaya irian ada, kemudian buaya muara juga ada, kemudian ada siamang, kemudian juga ada beruang madu yang juga endemik Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan PKBSI, kami juga masuk dalam keanggotaan PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia, sebagai taman satwa, sehingga kami bisa bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia 2 weekend untuk mendatangkan 2 ekor singa Afrika, di mana singa Afrika ini termasuk satwa buas namun bukan endemik Indonesia. Satwa singa ini pada saat ini proses breeding juga, insyaallah mungkin nanti bisa berkembang lagi. Kemudian ada beberapa sarana prasarana seperti playground untuk anak-anak, kemudian ada flying fox, sarana flying fox yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk menguji adrenalin dari pengunjung. Kita murah ya, tiketnya murah, 5.000 untuk anak-anak dan 8.000
dewasa, jadi terjangkau oleh masyarakat sekitar Kota Probolinggo. Banyak masyarakat sekitar Kota Probolinggo seperti Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Kabupaten Probolinggo juga banyak yang berkunjung ke Taman Wisata Studi Lingkungan ini. Di sini juga ada media pembelajaran terkait pengolahan sampah. Di sini ada rumah kompos, kemudian ada food register, dan banyak lagi sarana prasarana yang kita punyai. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan TWSL sendiri, kita ada inovasi namanya Adik Dewa. Adik Dewa itu adalah anak dekat dengan satwa. Di situ kita bisa breeding, bisa foto booth, kemudian telling story untuk anak-anak, dan banyak lagi kegiatan kita yang berhubungan dengan anak-anak sebagai media pembelajaran terkait lingkungan. Untuk kedepannya, TWSL akan membangun beberapa sarana prasarana lagi, karena ada beberapa perluasan sekitar 2,4 hektar lagi yang nantinya akan kita bangun ke depannya. Semoga TWSL nantinya bisa eksis untuk konservasi satwa dan pendidikan lingkungan untuk masyarakat Kota Probolinggo. Terima kasih Bapak atas penjelasannya tadi itu. Selamat siang. Ini namanya elang laut, salah satu satwa yang ada di TWSL. Oke sahabat Wirawiri, yuk kita coba komentar dari salah satu pengunjung tentang TWSL ini. Dari Malang, saking Malang, sama keluarga dan cucu semua sini. Kebetulan anak ada di sini. Karena suasananya tuh sejuk dan aman untuk anak-anak. Jadi cucu-cucu happy sekali, senang sekali. Harapan kami, kalau misalnya mungkin ada penambahan satwa, itu saya kira lebih baik. Karena pengunjungnya kan juga banyak sekali tambahnya. Kota Probolinggo hebat dan handal. Dari hasil ngobrol-ngobrol Nabila bersama Bapak Mahmud, ternyata wisata TWSL ini sangat bagus untuk tempat wisata keluarga. Dan jika sobat ke Kota Probolinggo, jangan lupa mampir ke wisata TWSL. Tetap di Wirawiri. Bye-bye.